Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Via Story lagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Sebelum masuk, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng, biar gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Bagi yang sudah, aku ucapin banyak berterima kasih. Gak perlu lama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya sekarang. Julie mengajak Jenny untuk ke pasar malam. Dia juga merasa suntuk berada di apartemen. Sudah lama tidak ke pasar malam, sepertinya akan terasa seru. Kalau kata Julie, ada 4 orang yang akan pergi bersama, yaitu Julie, Ardian, Karen, dan Jenny. Sebenarnya dia sendiri merasa kurang yakin akan bisa menikmati perjalanan itu atau tidak. Sudah lama Jenny dan Ardian saling canggung satu sama lain. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Senang banget kayaknya kamu mau pergi, dari tadi sibuk milih baju yang pas. Padahal cuma ke pasar malam di depan sana, ucap Indah. Hehehe iya mbak, udah lama gak ke tempat kayak gitu. Jadi bingung harus pakai baju apa. Jenny, hati-hati itu kamu, meski di tempat rame tetap jaga diri baik-baik. Jangan terlalu ria dan kesenangan, nanti takutnya kenapa-kenapa pas pulang. Saya gak berniat membuat kamu takut, cuman mengingatkan aja. Ya mbak, kamu gak mau ikut? Sesekali lihat dunia luar, dan berbaur dengan orang lain seru kok. Enggak deh Jen, kamu aja yang pergi. Saya udah capek kerja seharian, ketemu banyak orang juga di sana. Jenny tidak memprotes lagi, dan Indah keluar dari kamarnya. Dia sendiri bingung bagaimana kehidupan Indah, mengapa gadis itu tidak pernah bosan hanya diam di unit. Indah hanya keluar untuk bekerja, tidak ada kegiatan lain kecuali itu. Membawa rekan sekantornya ke apartemen juga tidak pernah. Jenny segera bersiap-siap karena hampir jam 7:30. Kemudian setelah memakai kaos dan celana kulot dia mengikat rambutnya. Mbak, aku pergi dulu ya. Iya Jen, selamat bersenang-senang. Lalu Jenny keluar dari unitnya menuju lantai 1. Semua sepakat berkumpul di sana. Tapi ketika Jenny datang, baru ada Ardian seorang diri. Mata mereka saling menatap dalam situasi canggung. Jenny duduk di kursi yang berbeda dengan Ardian. Jenny, gimana acara kemarin? Berjalan dengan lancar? Tanya Ardian. Aman kok, meski menurut gue kurang seru. Jen, lo kesurupannya di sana, makanya jadi kurang seru? Enggak kok. Cuma banyak yang kesurupan, makanya lebih merasa takut daripada fokus ke acara. Jen, emang itu sih poinnya, makanya sengaja dipilih tempat yang angker. Biar keakraban lebih terasa, kalau di tempat bagus kebanyakan pada asik sendiri gak mau berbaur. Ah bukan akrab, malahan yang kesurupan itu kayaknya bakalan dijauhi deh. Karena orang-orang jadi merasa gak nyaman, ada di dekat mereka. Ya tergantung, cara orang lain memandang kondisi itu sih Jen. Oh ya Jen, gue lihat-lihat lo juga makin dekat sama Randy. 2 hari lalu dia datang ke unit lo kan?
Iya, kalau bisa tahu kalau dia ada di sini? Iya Jen, gak sengaja ketemu pas gue pulang buat ambil laptop. Kalau bukan ke tempat lo, mau kemana lagi dia kesini kan? Jenny manggut-manggut saja. Lalu mereka berdua kembali diam, hingga Karen dan Julie datang. Mereka bisa pergi sekarang dan Jenny bernafas lega. Jenny langsung bersemangat lagi untuk menjelajahi pasar malam. Katanya letak pasar malam tidak jauh dari apartemen, berada di ujung jalan dan di lapangan. Jenny berjalan bersama dengan Julie di depan. Sementara Ardian bersama Karen di belakang asik berbincang soal kuliahnya. Jen, Mbak kira kamu gak bakalan mau datang ke pasar malam. Jadinya Mbak agak ragu untuk ajak kamu, apalagi hari ini kamu kuliah sampai sore. Mbak, semua hal yang berhubungan dengan main aku suka kok. Jadi jangan ragu untuk ajak aku kapanpun, tawaran dari Mbak gak bakalan aku tolak. Baguslah Jen kalau gitu, di sana kita mau masuk ke rumah hantu ya. Kamu berani kan Jen? Jenny mengangguk. Dia tidak pernah takut, dan memang sering masuk ke rumah hantu bersama dengan temannya saat SMA. Palingan cuma kaget dikit aja kalau hantunya tiba-tiba muncul. Ada beberapa hantu yang dandannya jelek, jadi bikin ketawa kalau tiba-tiba datang. Julie malah ketawa karena ucapan Jenny, dia memukul lengan gadis itu yang berkata sembarangan. Jen, kasihan kalau hantunya diketawain, padahal dia sudah berusaha keras buat nakutin orang. Habisnya, dandanan kadang terlalu berlebih-lebihan. Makanya aku suka ngakak, tapi emang kasihan sih. Saat mereka semakin dekat dengan tempat tujuan, Jenny dapat melihat bahwa memang sangat ramai orang yang datang ke sana. Dia menjadi lebih berdebar. Wah, energi aku langsung full pas sampai sini, kita harus seru-seruan sampai puas malam ini. Lalu mereka membeli tiket seharga 20.000 terlebih dulu. Lalu diberikan 2 senter saja untuk masuk ke dalam. Siapa yang mau jalan di depan? Jenny menggeleng atas pertanyaan Ardian. Dia tidak suka berada di barisan paling depan. Gue di belakang aja karena gampang kagetan. Ya udah Mbak aja yang di depan sama Ardian. Semua setuju, Jenny dan Karen mulai berpegangan. Sejenak Jenny berusaha melupakan gelagat aneh Karen kala di unitnya waktu itu. Mereka mulai masuk ke dalam. 1 senter ada di tangan Ardian, 1 lagi di Karen. Jenny langsung berteriak ketika sebuah kepala muncul di sampingnya. Baru juga masuk udah teriak aja Jen. Ardian ikut kaget sebab teriakan Jenny terlalu melengking. Maaf, gue kaget karena dia tiba-tiba muncul. Gue kira ada di belakang aman, tapi ternyata sama aja. Setelah itu Jenny berusaha lebih tenang dan berhati-hati, tidak lucu bila selalu dirinya yang merasa kaget. Beberapa saat kemudian, Jenny tertawa karena suster ngesot. Lihat Mbak, udah aku bilang kan, pasti ada yang dandanannya aneh. Semuanya ikut tertawa. Sampai akhirnya melewati suster ngesot tersebut. Gak ada hal yang berubah ya, selalu begini konsepnya. Jadi kesannya gak ada kejutan, udah hafal juga sama jenis-jenis hantunya. Tapi tetap aja, masih banyak orang yang mau masuk ke sini termasuk kita, Julie mulai berkomentar.
Bau menyan bercampur jeruk purut tercium sangat jelas. Kepala aku gampang banget sakit kalau udah cium wangi begini. Dikit lagi sampai nih kita, tahan dulu rasa pusing kamu Jen. Tiba-tiba, senter yang Karen pegang meredup secara perlahan. Hati-hati kalian semua dan tetap fokus. Mereka melanjutkan langkah menggunakan satu senter Adrian. Banyak hantu yang terus muncul, yang paling sering kaget tetap Jenny. Dia sedikit kesal dengan dirinya sebab terlalu cemen. Itu yang di sana hantu juga kah? Adrian mengarahkan senternya ke arah sebuah tiang yang berada di sudut ruangan. Pintu keluar sudah terlihat, mungkin ini satu-satunya hantu yang tersisa. Mereka semua menatap dengan sangat fokus. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi bentuk badannya seperti seorang laki-laki. Sebab meski bersembunyi masih terlihat. Ya, habis juga baterainya. Hantunya juga gak ganggu, jadi misi kita sampai akhir selesai. Ayo kita keluar sekarang dan cari makan. Setelah beberapa kali saling berteriak dan berada di dalam ruangan hampir 10 menit. Akhirnya mereka sampai di ujung. Meski sudah berjalan keluar, Jenny terus merasa tertarik kepada hantu itu. Sampai akhirnya kalau matanya menatap ke sana, hantu itu melambaikan tangan. Perlahan tapi pasti, hantu itu menunjukkan wajahnya kepada Jenny yang setia menanti. Seketika Jenny merasa dejavu. Mengapa hantu yang ada di sana sangat mirip dengan sosok yang Jenny lihat di dalam hutan? Tidak mungkin jin itu mengikuti dirinya sampai ke sini kan? Jen, kamu gak apa-apa? Tanya Julie memegang bahu Jenny. Perempuan itu hanya diam saja, jadi Julie sedikit khawatir kepada Jenny. Aman Kombak, ayo kita keluar sekarang. Belum juga mereka melangkah keluar, Karen tiba-tiba berteriak sembari menutup bagian kupingnya. Ketiga orang tersebut langsung menaruh fokus kepada Karen sekarang. Setelah keluar dari rumah hantu, mereka mulai mencari makanan dan minuman karena merasa lapar. Beberapa waktu Jenny hanya merenung, tidak mungkin jin itu sampai mengikuti dirinya sampai ke sini. Itulah pertanyaan yang terus berputar di dalam pikirannya. Bisa jadi dia hanya salah lihat, apa yang ada di depannya tadi bukan sebuah fakta yang harus dikhawatirkan. Kemudian, mereka datang ke stand bakso untuk makan. Jenny sudah sangat lapar sampai perutnya berbunyi sejak tadi. Mbak, tadi kamu sempat lihat gak muka hantu yang ada paling terakhir? Tanya Jenny sedikit ragu. Enggak Jen. Bukannya dia terus sembunyi, sampai kita gak bisa lihat mukanya? Mbak, tapi aku lihat muka hantu itu tadi. Ketiga orang yang ada bersama dengan Jenny, kompak langsung menatap perempuan itu. Mukanya kelihatan lebih seram daripada setan yang lain, bikin aku keinget terus sampai sekarang. Kayak mirip setan beneran, bukan orang lagi nyamar jadi hantu. Mungkin yang terakhir itu, emang hantu beneran, makanya lo jadi susah lupa. Ardian berkata sembarangan kemudian menertawai Jenny. Kayaknya sih iya, soalnya buat gue merinding, dan susah mengalihkan pandangan. Ada-ada aja kalian, mana ada hantu beneran di dalam sana. Mungkin kamu merasa takut, karena dandanan hantu itu terlihat lebih nyata dibanding yang lain. Bisa jadi juga sih Mbak. Jenny berusaha melupakan
meski dia masih yakin dengan pemikiran pertamanya. Mereka mulai makan sambil berbincang-bincang. Seperti biasa, yang selalu paling diam adalah Karen. Jenny juga tidak berusaha mengajak perempuan itu mengobrol. Dia belum menemukan alasan Karen terlihat penasaran dengan kamar indah. Ingin membahas juga belum ada kesempatan, jadinya Jenny terus menahan diri. Udah mau jam 10, sebaiknya kita pulang sekarang. Takutnya Indah mau istirahat tapi kamu belum pulang. Mbak, padahal suasana di sini masih sangat ramai. Jenny belum ingin pulang dan terus di sini, menghabiskan banyak waktu untuk melihat orang-orang. Ayo, lo gak mau Mbak Indah sampai marahkan? Adrian ikut membujuk Jenny, karena perempuan ini memang terlihat masih betah. Jenny menghela nafas, lalu dia bangun dari posisi duduknya. Adrian pun tidak bertanya lagi. Ketika mereka hampir sampai di apartemen, Jenny baru menyadari sesuatu. Selama tinggal di sana, dia tidak pernah pulang di jam seperti sekarang. Saat melihat apartemen, seperti ada hal berbeda. Bangunan itu tampak lebih angker dibandingkan biasanya. Mendadak Jenny merinding dan memeluk tubuhnya. Memang sangat terlihat seperti bangunan tua yang terbengkalai. Mereka langsung masuk ke dalam, sebab berjalan kaki terasa sangat melelahkan meski tidak begitu jauh. Makasih banyak karena udah ajak aku ke pasar malam. Setelah pulang dari sana, aku bisa menghilangkan beberapa pikiran yang menumpuk. Jenny mengatakan itu saat mereka sudah sampai di lobi apartemen. Sama-sama Jen, kalau kamu mau pergi kemanapun ajak Mbak aja. Kalau emang Mbak ada di apartemen, kamu gak usah sungkan untuk melakukan itu. Oke Mbak, aku senang banget sama kalian semua. Lalu mereka berpisah dan masuk ke unit masing-masing. Ketika masuk ke dalam, Indah ada sedang menonton televisi seperti biasa. Jenny masuk ke dalam kamarnya. Dia mengernyitkan dahinya bingung, ada beberapa barang jatuh ke lantai. Mbak, kamu masuk ke kamar aku? Soalnya aku lupa kunci kamar tadi. Jenny sedikit berhati-hati, takut bila Indah merasa tersinggung. Enggak Jen, mungkin tikus kali. Soalnya sekarang udah banyak tikus. Harus beli perkat supaya aman. Oh iya, aku juga sempat dengar suaranya kalau tengah malam. Berisik banget lari-larian ke sana kemari. Di dapur juga kayaknya ada banyak suara aneh dari sana kalau malam. Nah itu dia Jen, besok kalau sempat kamu beli perkat. Nanti Mbak ganti uangnya. Gak apa-apa kok Mbak, aku bisa beli sendiri. Mbak, kamu mau langsung tidur? Sebentar lagi Jen, belum selesai filmnya. Kenapa kamu tanya saya mau tidur atau enggak? Oh enggak kok Mbak, soalnya aku mau bersih-bersih dulu. Kalau kamu mau tidur matiin aja lampunya. Lalu, Jenny masuk ke dalam kamar mandi. Dia mencuci wajahnya, juga menyikat gigi. Jenny paling tidak bisa tidur bila dengan kondisi kotor. Seperti suara langkah kaki seseorang, masuk ke dalam kamar terdengar sangat jelas. Jenny mematikan keran air, untuk memastikan bahwa tidak salah dengar. Mbak, kamu yang masuk ke kamar aku ya? Tidak ada yang menjawab, tapi langkah kaki itu masih terdengar ada di dalam ruangan. Mbak Indah, kamu yang ada di sana ya? Jenny mendadak tegang, perasaannya menjadi sangat tidak enak. Dia buru-buru berkumur dan mencuci mukanya.
Dengan gerakan pelan, Jenny membuka pintu untuk mengintip. Tidak ada siapa-siapa di dalam kamarnya. Lalu dia keluar dan Indah masih ada di ruang tadi. Posisi duduknya sama persis. Berarti Indah memang tidak beranjak sama sekali. "Mbak, kamu ke kamar aku gak barusan?" Jenny tetap bertanya untuk menghilangkan pemikiran buruknya. "Enggak Jen, saya di sini sejak tadi gak kemana-mana." "Oh, soalnya aku dengar kayak ada suara langkah kaki masuk ke dalam kamar aku. Kirain kamu yang masuk ke dalam." "Enggak ada Jenny, saya berani bersumpah kalau enggak beranjak dari sini. Mungkin kamu salah dengar, atau ada suara angin dari luar." Jenny juga percaya dengan kata Indah sebenarnya. Namun dia memang harus memastikan sebelum berpikir aneh-aneh. "Entahlah, mungkin emang aku yang salah dengar. Ya udah aku izin tidur duluan ya Mbak. Kamu juga jangan kelamaan nonton TV-nya." "Iya Jen, duluan aja saya gak akan lama lagi kok, setelah ini langsung tidur." Kemudian Jenny pun masuk ke kamar, dengan perasaan bingung. Dia menutup pintu, dan mematikan lampunya. Ketika matanya menatap ke arah jendela, Jenny langsung berteriak histeris. Setan yang Jenny lihat di hutan, dan di rumah hantu pasar malam tadi. Sekarang berdiri tepat di depan jendela kamarnya, sedang menatap Jenny sambil melotot. Indah buru-buru mendekat, ketika suara teriakan itu terdengar sangat jelas. Jenny juga mati-matian, berusaha membuka pintu tapi tidak bisa. "Jenny, ada apa kenapa kamu berteriak gitu?" "Mbak, tolong buka pintunya, ini kayaknya ada yang salah dari pintu sampai aku gak bisa buka." Jenny berteriak dengan keras, dia tidak berani menoleh ke belakang lagi. Dia berusaha keras memainkan gagang pintu tersebut, agar bisa terbuka tapi hasilnya tetap nihil. "Jen, coba kamu lepas dulu gagangnya, supaya saya bisa buka dari luar." Jenny menurut, dia sedikit menjauh dari pintu. Dalam hatinya, dia mengutuk pintu sialan ini yang malah macet di keadaan tidak tepat. Akhirnya Indah berhasil membuka pintu, dan Jenny pun langsung melompat keluar. "Kenapa? Kamu kelihatan ketakutan dan panik gitu?" "Mbak, tadi di jendela ada setan. Aku takut banget." Dia natap aku sambil melotot, matanya besar dan kelihatan marah. Suara Jenny terdengar sangat bergetar, artinya perempuan ini memang sudah sangat ketakutan. Tapi sekarang sudah tidak ada apa-apa, Indah berusaha mencari kemana-mana. "Jen, kamu yakin enggak salah lihat? Bisa jadi karena masuk ke rumah hantu tadi, jadi ke bawah sampai sini." "Demi apapun Mbak, kelihatan jelas banget tadi waktu aku matiin lampu. Dia emang ada di sana, matanya lurus ke arah aku. Sekarang karena lampunya dinyalakan, jadinya dia hilang." "Jen, mungkin itu cuma bayangan aja, kamu salah lihat sebab habis masuk ke rumah hantu. Jadi ke bawah sampai sini." Jenny langsung menggeleng, dia meraih tangan Indah dan menggenggamnya erat. "Mbak, kali ini aja tolong percaya sama aku. Kalau itu cuma sebatas bayangan dari sesuatu yang memantul, gak mungkin terlihat jelas dan menyeramkan." Jenny hampir menangis, jantungnya berpacu sangat kencang. Indah masuk ke dalam kamar, bahkan sampai membukakan jendela, tapi emang tidak ada apa-apa. "Setan itu sama dengan yang aku lihat waktu malam keakraban.
Dia juga ada di pasar malam tadi, di dalam rumah hantu. Terus sekarang ada di sini, apa itu emang setan yang sama, mengikuti aku sampai ke sini? Indah kembali menutup jendela, Jenny terlihat sangat ketakutan. Artinya perempuan ini memang tidak berbohong. Terus gimana sekarang? Kamu pasti merasa terancam dengan gangguannya. Mungkin emang iya, setannya ikut ke sini karena kalian habis ada acara di dalam hutan. Dia suka sama kamu, kalau enggak mana mungkin ada di sini. Mbak, aku bakalan panggil Ustadz besok, mungkin juga suara-suara yang aku dengar bukan karena tikus. Tapi sebab setan itu usil dan berusaha ganggu aku terus. Aku takut banget mbak, aku gak berani tidur di sini malam ini. Boleh aku tidur di kamar kamu? Aku janji bakalan bangun cepat. Sekali aja tolong aku ya mbak. Indah mengangguk, dia juga merasa kasihan dengan Jenny. Perempuan ini jelas merasa ketakutan dan tidak akan berani tidur. Bila Jenny tetap berada di kamarnya, yang ada dia akan terjaga sepanjang malam. Makasih banyak ya mbak. Jenny buru-buru mengambil bantal dan keluar dari kamar dengan menutup pintu juga mematikan lampu. Indah juga mematikan televisi, mereka masuk ke dalam kamar. Ini kali ketiga Jenny masuk ke sini, dan memang karena izin Indah. Jen, saya mau sikat gigi dan bersih-bersih dulu, kamu tidur aja. Jenny mengangguk patuh. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, Indah menarik gorden yang masih terbuka. Jenny jauh lebih lega dan aman ada di sini. Setelah Indah masuk ke dalam kamar mandi, Jenny merebahkan tubuhnya ke kasur. Dia memandang ke seluruh kamar Indah. Aroma bunga tercium sangat kuat, tapi Jenny menyukainya. Dia kagum dengan kamar Indah yang memang sangat rapi. Dia sudah berusaha rapi, tapi tidak bisa seperti ini. Tidur aja Jenny, jangan lupa baca doa, supaya kamu gak mimpi buruk. Indah sudah keluar dari kamar mandi, dia mematikan lampu dan naik ke tempat tidur. Dalam kegelapan, wajah Indah memang selalu terlihat sangat pucat. Tapi ini jauh lebih baik, daripada Jenny menatap wajah setan di jendela tadi. Tidak tahu sudah pukul berapa, Jenny terbangun karena alarmnya berbunyi. Dia melihat jam, yang menunjukkan pukul 6 pagi, tapi Indah sudah tidak ada di sini. Jenny memastikan bahwa dia memang masih berada di kamar Indah. Tapi kenapa perempuan itu tidak membangunkan dirinya? Jenny keluar dari kamar dengan wajah bangun tidurnya, Indah ada di dapur ternyata. Mbak, kenapa gak bangunin aku sih? Jadi gak enak karena aku udah janji bangun cepat, tapi malah kamu yang bangun duluan. Udah rapi lagi, aku beneran gak sadar kapan kamu siap-siap. Jen, kamu tidur nyenyak, saya gak tega bangunin kamu. Semalam energi kamu pasti terkuras habis, makanya kelihatan kelelahan banget. Ini udah saya buatkan roti bakar sama susu. Jangan lupa sarapan sebelum ke kampus. Kamu ada kelas pagi hari ini kan? Jenny mematung, dia tidak terbiasa dengan Indah, mode perhatian seperti ini. Tapi Jenny juga senang bila Indah memang semakin baik kepada dirinya. Kebaikan Indah tadi malam mungkin akan Jenny ingat selamanya. Coba saja kalau Indah tidak membiarkan dirinya tidur di kamar, Jenny juga takkan berani berada di dalam kamarnya.
Sudah pasti Jenny akan tidur di ruang televisi. Melihat Indah tidak begitu jahat dan punya hati, Jenny menjadi ingin lebih dekat. "Mbak, makasih banyak karena kamu udah peduli sama aku." Jen, saya ada rapat pagi, jadi harus berangkat sekarang supaya gak telat. Pokoknya kamu jangan lupa makan." "Semangat kerjanya ya Mbak." Jenny masuk ke kamar mandi sebentar untuk mencuci muka. Sekarang sudah pagi dan matahari menampakkan dirinya, jelas sudah tidak ada setan di pagi hari. Setelah bersih-bersih dia sarapan, kemudian bersiap ke kampus. Jenny bertemu Julie karena berbarengan keluar dari unit. Dia tersenyum cerah. Seperti biasanya setiap kali bertemu dengan perempuan dewasa ini. "Jen, muka kamu kelihatan fresh banget pagi ini, pasti karena tidur nyenyak tadi malam." "Semalam Mbak dengar, kayak ada orang yang teriak." "Itu bukan suara kamu kan Jen?" "Oh, itu emang suara aku Mbak. Aku lagi nonton film hantu sama Mbak Indah, jadinya agak kaget." "Oh gitu, Mbak kira bukan kamu." Jenny menyengir kaku, dia tidak mungkin menceritakan semuanya kepada Julie. Entah mengapa, dia mendadak tidak bisa mempercayai perempuan ini. "Mbak, gimana tidurnya nyenyak juga?" "Lumayan Jen. Sebenarnya saya masih pengen tidur tapi harus bekerja." "Ya gitulah namanya hidup Mbak. Gak bisa terlalu santai, kalau santai nanti gak punya uang." "Benar kata kamu, apalagi saya emang hidup sendiri." "Mbak, kalau kerja naik apa biasanya?" "Kadang naik taksi, tapi hari ini ada yang jemput." "Oh gitu. Enak dong. Aku hari ini bakalan naik ojek, karena Rani gak ada kelas pagi." "Kenapa kamu gak berangkat sama Adrian, dia juga kelas pagi tuh. Kan enak sekalian perginya daripada naik ojek." Jenny melihat Ardian yang sedang mengeluarkan motornya di parkiran. "Aku udah pesan ojek Mbak. Gak enak juga kalau di-cancel." Jenny merasa tidak punya alasan untuk berangkat bersama dengan Adrian. Saat masih dekat saja, mereka tidak pernah berangkat bersama. Apalagi setelah merenggang seperti sekarang. "Ya udah Mbak duluan ya Jen, itu udah ditunggu di sana." "Oke Mbak, semangat menjalani aktivitas hari ini ya." Lalu mereka berdua berpisah. Jenny terus menatap sampai Julie sampai di depan sebuah mobil yang bisa dibilang sangat mewah dan hanya mampu dibeli orang-orang yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Ketika mobil terbuka, Jenny menemukan pria berumur sekitar 30-an. Mukanya terlihat agak menyeramkan. "Mungkinkah itu klien Julie untuk hari ini?" Singkat cerita, Jenny sekarang merasa was-was bila berada di kamarnya sendirian. Dia sengaja tidak membuka gorden karena takut kelupaan menutup seperti kemarin sampai harus melihat hal yang tidak seharusnya. Sudah jam 5 sore, tapi Indah belum pulang. Jenny jadi cemas sendiri dan terus bolak-balik di dalam unitnya. Apa jangan-jangan perempuan itu tidak akan pulang malam ini? Bagaimana Jenny bisa melewati malam menyeramkan tanpa orang lain di sisinya? Jenny langsung membuka pintu. Dia mengernyitkan dahinya bingung karena seseorang yang tidak dia duga ada di sini.
"Randy, kenapa lo kesini udah sore begini?" "Jen, gak sadarkah dompet lo jatuh di kampus?" Cowok itu mengeluarkan dompet kecil berwarna hitam. Yang tidak asing bagi Jenny. "Lah, gue beneran gak sadar." "Lo nemuin, di mana emang Ren?" "Di kelas Jen. Kayaknya jatuh pas lo buru-buru pulang tadi, jadinya gak masuk ke dalam tas." Lalu Jenny menerima dompet itu. Ren, mau langsung pulang gak?" "Emang kenapa gitu Jen?" "Temenin gue dong Ren, gue takut sendiri di sini." Randy menertawai Jenny tiba-tiba. "Di serius Ren, gue gak bohong kalau suasana di sini agak beda. Sebentar aja kok sampai Mbak Indah pulang, itu juga kalau lo mau sih." "Santai Jen, gue mau kok." "Ya udah kita duduk di luar aja, karena ada sesuatu yang pengen gue bicarakan sama lo. Kalau di sini kerasa seram banget." Randy menurut saja ketika Jenny membawa dirinya ke lobi. Ada resepsionis perempuan di sana. Menatap mereka agak lama. Jenny tidak mempedulikannya, dia hanya ingin fokus berbicara dengan Randy. "Lo ingat gak sih Ren? Kalau gue pernah bahas soal cowok yang kelihatan di hutan saat kita malam keakraban. Gue lihat setan itu di pasar malam loh, dan tadi malam dia ada di jendela kamar gue. Nah, jadi menurut lo itu semua mungkin gak sih?" "Mungkin sih Jen, coba aja lo panggil Ustadz supaya setan itu pindah." "Ren, gue udah coba cari Ustadz. Tapi gak ketemu di daerah sini, makanya gue takut banget apa yang akan terjadi malam ini. Setannya seram banget asli Ren, dia kayak marah pas lihatin gue tadi malam." "Hati-hati Jenny, kalau udah diikuti gitu dia emang merasa suka sama lo. Terus lo udah bahas ini sama teman seunit lo?" "Udah, gue semalam juga tidur di kamar dia karena gak berani sendiri. Besok, lo bisa bantu gue cari Ustadz gak Ren? Soalnya gue gak tahu di mana kalau di sini." "Boleh aja sih Jen, nanti gue tanya sama Mama. Mungkin dia ada kenalan Ustadz yang emang pinter usir hal kayak gitu." Jenny mengangguk, dia masih sama takutnya dengan tadi malam. Selalu bertanya-tanya, kapan kemungkinan setan itu akan muncul lagi. "Hai Bang," Randy menyapa Ardian yang baru saja pulang. Rambutnya terlihat lepek, dan wajah agak kusut serta kelelahan. "Oh, asik banget lagi ngapel pacar sore begini. Belum cukup ya waktu ketemu di kampus?" "Ah, bisa aja lo Bang. Gue sama dia cuma teman kok." "Ayolah, semua juga berawal dari temenan. Ya udah gue gak mau ganggu kalian berdua, jadi izin ke kamar duluan." "Oke siap Bang." Adrian benar-benar pergi, meninggalkan mereka berdua. "Kalian pasti dekat ya Jen?" Kalau gak mana mungkin Adrian berani ngomong gitu barusan. "Enggak sedekat itu Koren, dia emang usil suka ngomong aneh-aneh." Udah setengah jam nih, apa gue boleh pulang sekarang Jen?" Jenny melirik jam tangannya, waktu sangat cepat berlalu, tapi kenapa Indah belum pulang juga? "Boleh, takut juga lo maghrib di jalan nantinya. Ayo, gue antar ke depan sekalian ngobrol dikit lagi." Randy dan Jenny keluar bersama.
Sebenarnya Jenny hanya ingin mengulur waktu supaya dia tidak langsung kembali ke kamarnya. "Jen, beneran gak apa-apa kalau gue langsung pulang? Apa karena lo udah ada Adrian, jadi gak takut lagi?" "Enggak Koren, dia bakalan di unitnya aja. Cuma gue emang merasa lega karena ada orang lain di lantai 4. Untuk ketemu sama dia jelas gak mungkin, Adrian capek pulang kuliah. Jadi gak mungkin gue paksa ngomong lagi." "Jen, lo mau ngomong juga gak apa-apa kok, jangan minta izin dan menjelaskan sama gue segala. Lagian Jen, kan gue bukan pacar lo. Jadi gue gak ada hak untuk melarang lo dekat sama siapapun di sini. Lo bebas mau kenal siapapun, selagi belum ada pacar." Gue bilang, supaya lo gak salah menduga aja Ren. Gak enak tahu kalau tiba-tiba dicurigai sama sesuatu yang gak terjadi. Contohnya aja kayak Adrian tadi. Randy melipatkan tangan di depan dada, kemudian bersandar di mobilnya. "Oh, Jenny lo gak senang berarti karena gue dibilang pacar lo. Makanya gak pengen gue ikut berpikir kalau lo kemungkinan pacaran sama Adrian." "Ren, kenapa jadi ribet begini ya? Gue cuma gak suka tentang gosip yang gak sesuai dengan kenyataan Ren." "Oh gak suka kalau cuma digosipkan ya? Terus kalau misal jadi pacar gue beneran mau Jen?" Jenny memundurkan langkahnya, merasa agak merinding dengan pertanyaan Randy. "Kayaknya lo udah capek kuliah seharian Ren, udah saatnya pulang untuk istirahat di rumah dan bersih-bersih. Makasih ya, karena udah datang ke sini buat temenin gue." "Hahaha gak asik deh lo Jen, langsung diusir gue. Ya udah gue pulang dulu, soal cerita tadi gak usah terlalu dipikirin. Gue bakalan bawa Ustadz ke sini besok. Setan malah lebih suka kalau lo pikirin, dia bakalan muncul lagi. Aman Ren, gue bakalan berusaha sebaik mungkin untuk gak mikirin." Lalu Randy pun masuk ke dalam mobilnya, kemudian melambaikan tangan. "Gue pulang dulu ya, sampai ketemu besok." Jenny membalas lambaian tangan itu, dan mobil Randy meninggalkan apartemen. Sembari berjalan untuk kembali ke unitnya, Jenny bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa Randy baik. Tapi entah kenapa, untuk menjadi pacar cowok itu sama sekali tidak ada di dalam pikirannya. Bagi Jenny, Randy hanya cocok untuk dijadikan teman. Jika mereka akhirnya pacaran berujung putus, itu jelas tidak baik. Saat tiba di lantai 4, jantung Jenny berdegup kencang. Tidak ada siapa-siapa di luar, dan keadaan semakin gelap. Dia buru-buru masuk ke dalam, indah ada di sini. Jenny langsung bernafas lega. "Mbak, kok aku gak lihat kamu masuk? Emang sejak kapan pulangnya sih?" "Tadi Jen, beberapa menit yang lalu, saat kamu lagi ngobrol sama temanmu." "Aduh, aku saking fokusnya gak lihat kamu." "Ya udah aku mau mandi dulu ya Mbak." Jenny kini merasa lega, Indah sudah pulang dan dia tidak akan sendirian malam ini. Nah, udah dulu teman-teman, ceritanya lanjut part 6. Komen lanjut ya, nanti aku lanjutin lagi ceritanya ya. Jangan lupa bantu share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video part selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.